Oke, screen-ku udah muncul, teman-teman? Sudah. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada sesi awal ya, kita akan mempelajari topik terkait SQL. Nah, di sini tuh aku bawakan special case pakai tooling Metabase. Kenapa? Karena ini kalau misalkan dari observasiku gitu ya, beberapa materi-materi yang ada di luaran sana itu kebanyakan oke ngajarin terkait SQL-nya, tapi hands-on langsung dengan tools nanti SQL-nya itu khususnya ya untuk topik misalkan data analisis, business intelligence analysis gitu ya, itu kan nggak hanya sekedar query, tapi ngejadiin query itu jadi sesuatu hal. Nah, sesuatu halnya itu salah satunya adalah terkait visual data ya, bikin chart gitu ya, terus atau bikin table yang bentuknya reporting gitu ya. Itu juga nanti bisa di cover dengan Metabase. Oke, ya ini perkenalan diri singkat gitu ya. Tadi sebenarnya udah di awal. Sekarang saya kerja di Evermost gitu ya sebagai seorang data manager. Kurang lebih berkecimpung di bidang data udah 6 tahun. Jadi semoga nanti dari pengalaman saya gitu ya terkait khususnya SQL, nanti saya akan coba kaitan juga sama dunia industri itu seperti apa, sehingga teman-teman juga bisa punya gambaran gitu ya. Sebenarnya SQL itu nggak hanya sekedar kita ngambil data select bintang from gitu ya, tapi sebenarnya kayak gimana sih di balik itu. Nanti akan ada slide khusus terkait itu. Nah, sebelum mengawali gitu ya, apa itu Metabase? Mungkin buat coba quick survei dulu ya dari teman-teman yang ada di sini. Ada yang udah pernah pakai Metabase sebelumnya? Mungkin boleh raise hand kalau ada yang sudah, atau kolom chat boleh sudah gitu ya. Apakah ada yang sudah pernah pakai Metabase? Belum. Belum? Tadi Mas Igede kayaknya mau ini. Belum pernah saya. Oh, oke. Okay. Tip. Uh, Ya, jadi Metabase ini sebenarnya salah satu BI tools ya, atau business intelligence tool. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan Tableau, terus Power BI misalkan, gitu ya. Itu sebenarnya sama. Itu mereka sama-sama tools business intelligence. Nah, di mana Metabase ini itu open source, jadi sifatnya gratis gitu ya, beda sama Tableau. Walaupun Tableau ada Tableau public ya. Eh, Cuman dia untuk paket yang sama juga sebenarnya Metabase juga ada versi berbayar. Cuman intinya dia lebih open source, jadi semua orang bisa pakai dan itu gratis, gitu ya. Uh, Terus fungsinya sebagai data visualization tools, di mana data visualization-nya ini untuk bidang data ya, yaitu dipakai untuk melakukan eksplorasi, gitu salah satunya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman apa namanya buka websitenya gitu ya. Jadi sebenarnya Metabase ini itu dia nge-encourage company untuk data driven gitu ya. Yang mana dia itu expect bahwa setiap employee-nya nggak hanya data team ya, itu bisa melakukan self service gitu. Jadi dia itu nge-encourage lah. Jadi ada beberapa tools yang sebenarnya nggak harus SQL gitu ya. Select bintang from, tapi itu dia udah bisa juga drag and drop gitu-gitu. Nah, fitur di Metabase ini banyak gitu. Nanti saya coba akan jelaskan masing-masingnya. Cuman kenapa ini saya jadiin sebagai studi case, karena kebetulan di Evermost pun salah satu BI tools yang utama itu kita pakai Metabase. Gitu. Nah, fitur di Metabase ini ada banyak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman buka websitenya, nah, kita start dari. Jadi dia bisa bikin dashboard gitu ya. Terus dia bisa bikin visual query builder itu yang tadi saya bilang dia bisa drag and drop gitu ya. eh Terus dia bisa bikin semacam model, itu istilahnya adalah dia katakanlah kita punya dua table ini kita jadiin satu. Nah, itu dalam konteks Metabase itu disebutnya sebagai model. Nah, itu juga bisa dilakukan juga di dalam Metabase. Nah, fitur lainnya apa banyak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, eh kalau misalkan dari sisi ini ya, dari sisi
Section awal di sini dia nge-set ada query builder itu drag and drop tadi yang saya bilang. Terus drill through itu ibaratnya kita bisa ngedetailin lah dari suatu konteks, misalkan state New York gitu ya, state New York, kalau misalkan kita klik detail kategori atau produk yang paling banyak di situ itu apa, itu juga something yang possible dilakukan di database. Usage analytic itu ibaratnya kalau misalkan kita udah bikin semacam dashboard, kita tuh bisa tahu berapa sih traffic yang buka dashboard itu, siapa aja yang akses. Itu kita juga bisa explore juga ke arah situ. Terus analytic dashboard ya jelas ya tadi salah satu fungsi utamanya Metabase itu untuk bikin dashboard. Terus SQL editor ya itu yang nanti akan kita pelajari sebenarnya. Jadi nanti kita akan fokus ngebahas terkait SQL editornya gitu ya. Terus dan masih banyak lagi lah di sini. Even kita bisa upload CSV ya. Jadi kalau teman-teman punya CSV itu bisa tuh kalau mau explore di playground-nya bisa upload CSV juga. Gitu. Nah, fitur lainnya sebenarnya yang ada di Metabase itu ada pivot, sifatnya kayak ibaratnya kita bisa reguler ngirim semacam reporting langsung otomatis ke email, itu juga bisa. Atau katakanlah contoh lainnya alerting. Alerting di Metabase itu dia juga bisa nih, misalkan ketika kita punya suatu budget tertentu, terus budget tertentunya itu nggak boleh lebih dari sekian dolar gitu misalkan. Tapi kalau udah hit sampai sekian dolar itu, dia langsung nge-alert gitu. Masuk ke email kita untuk dikasih notifikasi. Itu juga something yang possible dilakukan di Metabase. Gitu. Nah, ini kalau misalkan saya coba ya, contohkan ya. Nah, di part ini tuh ada get alert. Nah, get alert ini ibaratnya dia bisa nanti saya kasih contoh dari nah, di sini ada get alert. Jadi get alert itu dia bisa nanti secara otomatis nge-trigger, nggak harus setiap hari ya. Jadi kalau misalkan ada yang sifatnya itu otomatis setiap hari pasti ngirim, tapi ada juga yang kalau nggak ada value-nya, atau katakanlah nggak nge-hit suatu threshold tertentu itu, dia nggak ngirim gitu. Nah, alert tuh yang kedua ini gitu. Nah, cuman ini configure emailnya belum saya set gitu ya, karena perlu di setup dulu supaya bisa integrate sama email. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Jadi fungsi dari sisi Metabase ini ada banyak gitu ya. Khususnya ya untuk reporting dan dashboard. Oke, itu pengenalan singkat terkait Metabase gitu ya. Tools yang akan nanti selama sesi ini kita pakai bersama gitu ya untuk mempelajari SQL. Nah, nextnya apa itu SQL gitu ya. Ini sebenarnya udah saya bikin sneak peek videonya di channel gitu ya. Ya sederhananya SQL atau Structure Query Language ya, itu adalah standar bahasa pemrograman yang mana dia bisa berkomunikasi dan memanipulasi relational database. Jadi database itu dia adalah suatu kumpulan table. Table itu kalau misalkan teman-teman familiar sama Excel dan Google Sheet gitu ya, itu kan ada baris, ada kolom gitu ya. Nah, di mana tiap table ini tuh saling terhubung. Karena terhubung lah, itu disebut sebagai relational database. Nah, ini salah satu slide yang saya mau share ke teman-teman. Semoga teman-teman setelah saya share ini jadi dapat gambaran gitu ya. Sebenarnya kita ketika bicara SQL sebagai seorang data analis atau data science atau data role apapun gitu ya, itu tuh sebenarnya behind the scene-nya tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini saya analogiin ada satu sampel data stack gitu. Kalau misalkan saya aktifin. Nah, ini itu adalah katakanlah aplikasi gitu ya, suatu platform katakanlah platform e-commerce lah ya, platform e-commerce. Platform e-commerce itu kan dia ada web, ada apps-nya gitu ya. Yang mana kalau misalkan kita bicara terkait data source, ya source-nya itu bisa bermacam-macam, bisa dari web itu tadi, bisa dari apa namanya, apps itu tadi, bahkan source-source lainnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman aware, misalkan ada tim marketing yang dia itu pakai Google Analytics, atau tim marketing yang dia itu pakai namanya Brands, atau Facebook Pixel misalkan, atau Amplitude misalkan. Jadi ada third party yang itu bisa juga jadi sources data kita. Jadi nggak melulu datanya itu dari web,
dan dari aplikasi kita. Ataupun sources lainnya itu dari G Suite, kan banyak juga ya beberapa bisnis itu yang dia mungkin nggak punya webnya, nggak punya app-nya, tapi at least dia punya G Suite atau at least Excel lah misalkan, gitu. Jadi sources data itu banyak gitu ya dari G Suite. Nah, terus kalau misalkan kita bicara web dan apps pun, datanya itu tuh teman-teman jangan hanya berpikir yang kita collect gitu ya, itu hanya transaksinya aja gitu. Misalkan nih teman-teman pakai GoFood, yang kita track itu hanya ya transaksi teman-teman ya, order di suatu merchant tertentu, belinya apa, enggak. Tapi si provider aplikasi ini tuh biasanya dia juga akan nge-collect data activity teman-teman. Data activity itu contohnya apa? Misalkan kayak tuh ya ada reset tuh nggak menjat. Oke. Data activity itu contohnya apa? Misalkan visit, terus katakanlah klik suatu button tertentu. Semua aktivitas itu tuh kita track, teman-teman. Jadi misalkan nih kita bisa tahu juga apa sih misalkan yang di eh, search gitu ya, misalkan sama Mas Tri gitu ya, atau apa sih yang Mas Fajar itu misalkan di bulan lalu dia tuh paling banyak buka page apa, ngelakuin klik apa. Itu kalau misalkan ini ya di tag company yang proper itu pasti semuanya ke track gitu. Jadi bayangkan bahwa sources yang tim data punya itu tuh nggak melulu terkait data ordernya aja gitu. Tapi even activity-nya pun itu juga sekarang bisa di-track gitu. Nah, kalau untuk terkait activity tadi itu kita ada platform namanya CDE, itu customer data. Customer data ini adalah salah satu yang kita pakai untuk nge-track, ada toolsnya namanya RudderStack. Nah, terkait data source ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sources-nya itu ada banyak gitu. Nah, yang mana ini semua nanti diolah gitu ya di dalam platform database-nya dan data warehouse eh, tim infrastructure gitu ya, ada data engineer sendiri yang khusus ngurusin lah terkait infrastruktur datanya di sini. Kemudian nanti sedemikian hingga data yang udah rapi itu bisa kita olah di BI tools yang kita punya. Salah satunya di sini adalah Metabase. Jadi ibaratnya teman-teman data itu tuh punya sources yang sangat melimpah gitu ya, baik dari order, baik dari activity, itu semua kita punya gitu. Nah, makanya di sini di tahap kalau misalkan udah jadi ya, ibaratnya streamnya udah jadi, nanti kita sebagai seorang data itu bisa ngambil datanya di BI Tools. Atau katakanlah kalau kita mau ekspor di Python ya, kita juga bisa. Gitu. Nah, di case inilah yang nanti akan kita pelajari bareng gitu ya. Jadi ketika kita bicara SQL, sebenarnya part yang kita nanti explore itu di part yang ini. Jadi anggaplah udah teman-teman nggak perlu mikirin datanya udah ada, kita pakai sampel datasetnya Metabase gitu ya. Kemudian nanti kita akan juga belajar gimana cara ngepakai Metabase-nya untuk ngelakuin data visualisasinya juga sekalian. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi tag untuk data itu bisa dibilang streamnya cukup panjang gitu ya, dari sources-nya yang banyak, terus ada pengolahan datanya, sedemikian hingga sampai akhirnya kita bisa pakai itu nanti di Metabase. Nah, kemudian sebelum kita belajar SQL, ini ada beberapa key konsep ya kalau kita mau belajar SQL. Yang pertama terkait poin 1, database, table, row, dan kolom. Ini kita juga perlu paham ya. Sederhananya nanti akan ada penjelasannya sebenarnya. Di next slide saya coba bacain poin-poinnya dulu. Yang kedua ada data type, ya itu penting juga ya, biar teman-teman tahu, oh kalau kolom ini tuh termasuk data type apa. Terus ada clause-clause yang itu bisa dibilang penting gitu ya, select, from, where gitu, order by, group by. Nanti kita akan pelajari juga bareng. Nah, kita start dari poin yang pertama, database, table, row, sama column. Intinya itu kalau kita mau belajar SQL, ya udah kita perlu tahu konsep ada database, di mana di dalam database itu pasti ada banyak kumpulan table. Di dalam table itu pasti terdiri dari baris dan kolom. Udah, sederhana itu sebenarnya konsepnya. Nah, cuman mungkin tambahan knowledge-nya lagi, kalau kita bicara spesifik table, itu ada dua istilah penting gitu ya. Satu namanya primary key, yang kedua adalah foreign key.
Nah, apa maksudnya dari keduanya? Kalau misalkan primary key ini sesuai sama definisinya di sini ya, unique identifier for each row in a table. Jadi kalau misalkan ini saya ambil dari table order gitu ya. Di sini ada ID-nya. Nah, kalau misalkan kita bicara ID di sini itu adalah primary key dari table order. Dia nggak boleh dalam satu baris itu duplicate gitu. Biasanya primary key itu pasti dalam satu baris ya cuman itu unique gitu, unique identity. Makanya di sini unique identifier for each row. Nah, yang kedua, konsep kedua foreign key. Foreign key ini adalah unique value in another table. Nah, di sini contohnya apa? Di sini ada product ID. Gitu. Di mana product ID ini dia foreign key. Kenapa? Karena sebenarnya dia merupakan primary key dari table product. Oke, itu konsep pertama sih. Jadi sederhananya dia kalau kita belajar SQL ya kita harus paham secara sederhana lah, nggak apa-apa gitu ya, database, table, row, dan kolom. At least untuk konteks yang table kita paham apa itu primary key, apa itu foreign key. Oke, terus yang kedua data type. Ini juga penting gitu ya, karena kita biar tahu setiap tipe data itu cara pengolahannya nanti di SQL itu beda-beda. Spesifik nanti yang akan kita banyak bahas itu terkait yang tipe data date gitu ya, tanggal. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, kalau tipe datanya kan ada macam-macam ya, numerik, itu kayak price, rating, age, gitu, usia gitu ya. Atau teks, itu yang kayak kota gitu ya, segmen, kategori itu termasuk teks. Kemudian date, nah date itu kayak created at di sini, itu date gitu ya, atau register date. Kemudian boolean gitu ya, itu is aktif misalkan dia value-nya true or false. Oke, jadi kita perlu paham dulu tipe-tipe data di masing-masing kolomnya seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya ini bisa dibilang clause penting ya, atau sintaks penting lah di SQL. Jadi kurang lebih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi select, from, where, order by, group by, and having. Nah, masing-masingnya itu sebenarnya nanti bisa coba kita sederhanakan sebagai contoh ya. Jadi select ini statement retrieving data. Jadi intinya semua aktivitas SQL itu selalu dimulai dengan select. Kayak pilih gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan select itu memilih gitu ya. Kemudian di sini, saya aktifin. Nah, jadi apa yang dipilih? Yang dipilih itu adalah ini ya, kolom-kolomnya. Gitu. Push. Nah, kemudian from ini untuk mengindikasikan spesifik table yang digunakan. Berarti di sini saya menggunakan table order, gitu ya. Kemudian where clause ini untuk filtering data. Kemudian order by clause itu untuk sorting data, gitu. Untuk mengurutkan gitu ya. Terus yang group by sama having ini untuk melakukan agregasi. Jadi part of di sini berarti artinya apa? Gitu ya. Kalau misalkan kita bikin sintaks kayak gini ya, select, terus ada detrang, created, count distinct user ID, count distinct ID. Nah, itu artinya bahwa ini saya mau ambil gitu ya, kolom created at gitu ya, yang udah di ini ya, yang udah nanti kita akan spesifik belajar terkait date formatting ya. Cuman intinya di sini adalah saya mau ngambil kan created at di sini tuh sampai ada jamnya, sampai ada menitnya gitu ya. Tapi intinya dia langsung diagregat bentuknya adalah tanggal gitu ya. Jadi satu kesatuan lah. Jadi kalau misalkan mau jam tanggal sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 24 pukul 9 sama jam tanggal 24 pukul 10, 11, 12 itu nanti akan diagregat jadi satu. Gitu. Nah, kemudian di sini S period artinya saya mengaliaskan gitu ya, bahwa nanti si detrang created at ini itu akan menjadi nama kolomnya adalah period. Nah, kemudian count di sini tuh intinya menghitung ya, nanti sebenarnya ada spesifik slide-nya sendiri. Gitu. Intinya apa namanya menghitung untuk user ID-nya ini itu ada jumlahnya ada berapa gitu ya. Kemudian untuk jumlah ID ini ada berapa sebagai total order. Kemudian from-nya ini saya ambil dari table order gitu. Kemudian untuk filternya saya batasi gitu ya
bahwa yang saya ambil itu adalah hanya data gitu ya, created at di antara tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus gitu. Kemudian group by ini sebagai sintaks untuk agregat ya. Jadi saya akan mengagregat, order by ini mengurutkan, saya akan mengurutkan dari period yang paling, kalau dash ini singkatan dari descending gitu ya. Itu dari yang paling, kalau misalkan dari 1 sampai 31 maka akan diurutkan dari 31 ke 1 gitu ya. Nah, jadi makanya nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi yang nomor 1 ini akan Agustus 31, 30, 29 dan seterusnya. Gitu. Jadi yang 1 Agustus itu ada di paling bawah. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya key konsep dari SQL ini kurang lebih ini gitu ya. Teman-teman paham apa itu select gitu ya. Pasti di awal dengan select, from untuk mengindikasikan table, where untuk melakukan filter gitu ya, order by untuk mengurutkan, group by untuk melakukan agregasi gitu. Ini sebenarnya udah jadi apa namanya sintaks utama lah. Kalau teman-teman udah familiar dengan ini, harusnya nanti pengembangannya harusnya tinggal mengikuti aja gitu ya. Khususnya nanti di sesi minggu depan ya, itu kita akan belajar yang bisa dibilang lebih advance. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekarang let's hands on gitu ya. Jadi untuk pertama silakan teman-teman visit dulu ya ke link kemarin, pastikan udah masuk gitu ya. Ini sembari saya coba nge-share ke teman-teman ya, bahwa kalau misalkan di sampel datasetnya Metabase, itu tuh pakai RDBMS namanya H2, H2 gitu, H2. RDBMS ini mungkin apa gitu ya, mungkin teman-teman familiar nama misalkan Postgre atau MySQL, ya itu sama ya. Jadi tiap-tiap RDBMS itu punya karakteristiknya masing-masing, dan even sintaksnya pun juga terkadang ada yang beda teman-teman gitu. Misalkan kayak kalau di dua ini saya juga baru tahu kalau group by itu tuh harus spesifik kolomnya, nggak boleh kalau misalkan kayak saya pakai Postgre itu biasanya masih bisa tuh group by 1 gitu, itu masih bisa group by 1,2 itu masih bisa pakai pakai huruf ya, pakai angka gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nulisnya group by 1 itu masih bisa kalau di Postgre atau di Snowflake gitu ya, itu masih bisa. Tapi kalau di H2 itu harus group by-nya itu harus spesifik kolom yang mau diagregat gitu. Dia nggak boleh pakai angka. Gitu. Oke, itu sedikit wawasan aja. Nah, terus sebelum nanti kita explore, silakan teman-teman akses database. Jadi di halaman awal tuh harusnya teman-teman bisa klik database, terus klik yang sampel database. Nah, ini sebagai referensi ya, tabel-tabelnya itu apa aja. Oke, jadi di sini yang tadi kita pelajari sebenarnya ya, kita punya database namanya sampel database, terus di dalam database itu ada tabel-tabel. Nah, di dalam tabel kalau teman-teman klik, teman-teman bisa melihat masing-masingnya itu ini ya, baris dan kolomnya. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari bareng ya. Jadi biar sekalian kita belajar SQL, sekalian sama hands-on. Oke, nah sekarang yuk kita mulai. Oke, buat yang awal, ini saya mau nge-make sure teman-teman nanti ketika saya coba terangkan, nggak apa-apa ya kalau misalkan mau coba langsung hands-on. Jadi pasti teman-teman harusnya udah punya akses ke collection ini ya, training 1. Nah, nanti kalau teman-teman mau explore, tinggal klik di sini, terus pilih SQL Query. Nah, jadi teman-teman nanti bisa coba gitu ya. Sembari saya menerangkan, teman-teman juga bisa praktekkan gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang kendala bisa raise hand aja ya, teman-teman. Oke, nah yang pertama ini basic SQL awal ya. Yang tadi kita pelajari, kita akan pasti harus paham terkait select sama from.
Ini basic paling dasar ya. Biasanya orang kalau sebagai awal itu ngelakuinnya select bintang from table. Tabelnya apa gitu ya. Atau misalkan kalau kita coba aplikasiin ke konteks kita, misalkan select bintang from table people. Nah, di sini saya mau ngasih tips ke teman-teman. Kalau misalkan nge-explore sesuatu, pastikan dikasih limit. Jadi katakanlah nih teman-teman nanti masuk sebagai seorang data tim gitu ya. Ketika nge-explore tuh biasakan dikasih limit gitu. Gitu. Karena teman-teman mungkin nggak aware gitu ya. Kalau yang di sini sih datanya masih kecil gitu ya. Tapi bisa dibayangkan ketika teman-teman itu punya jumlah barisnya itu puluhan juta baris. Terus teman-teman dengan lugunya select bintang from. Waduh, kita secara kompetisional pasti bakal bakal berat gitu ya. Jadi biasakan apa namanya dikasih limit kalau misalkan mau coba review suatu table. Gitu. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalkan kita jalankan gitu ya, nah nanti dia akan langsung muncul. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan di Metabase harusnya dia udah cukup straightforward ya. Tadi kalau misalkan teman-teman ngelakuin tampilannya harusnya tinggal apa namanya? Ini ya, like yang di sini. Nah, harusnya langsung muncul. Gitu. Oke. Sip. Next-nya. Nah, yang selanjutnya setelah select sama from, ini yang paling dasar. Yang kedua itu where, gitu ya. Dimana kalau where ini intinya filtering gitu ya. Kita mau hanya ngambil spesifik tertentu aja, nggak mau ngambil semuanya. Kalau tadi select bintang from people, kita ngambil dari semua gitu ya, isinya table people. Tapi kalau misalkan kita mau ambil yang ini aja, apa namanya, dalam konteks ini source-nya itu dari Google, nah berarti where gitu ya. Nama kolomnya apa gitu ya, terus spesifik ini spesifik value gitu. Nah, atau ini contoh yang pertama ya, jadi bisa pakai bintang untuk ngambil semua kolom. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya membutuhkan gitu ya, hanya membutuhkan sebagian kolom aja gitu ya. Ini juga bisa langsung dispesifikin ya. Jadi langsung di declare gitu ya. Di bagian bintangnya dihapus, terus langsung dispesifikin nama-nama kolomnya seperti apa. Gitu. Oke, ini ada yang raise hand dari Mbak Juliana. Ya, gimana Mbak? Ya, Kak, sorry maaf dipotong mau tanya nih. Kan kalau misalkan kita pakai limit misalkan 100 gitu ya, kan dia akan nge-sort-nya tuh dari angka 1 sampai 10. Misalkan default ascending ya. Kalau misalkan kita pengen pilih acak tuh bisa nggak sih Kak? Jadi kadang kan kalau misalkan takutnya ya 1 sampai 10 tuh ada data yang nggak kebaca yang kita tuju gitu loh. Misalkan kita cari sesuatu yang anomali gitu. Ternyata di 1 sampai 10 itu nggak ada. Adanya di misalnya di urutan ke-21 gitu. Nah, itu query-nya gimana sih Kak? Aja Kak. Ya, ya. Sebenarnya gini, untuk yang limit ini tuh tadi konsiderasinya lebih untuk supaya kita bisa nge-preview dulu ya. Nge-preview dulu aja. Tapi kalau misalkan nggak ada kebutuhan, maksudnya lebih ke memang dari misalkan dari Mbak Julia, expect-nya ngambil semua data dari table people yang source-nya Google. Limitnya dihilangin aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk tadi ya apa namanya meminimalisir kemungkinan yang seharusnya Mbak Juliana ambil, tapi jadinya karena dikasih limit nggak dapet gitu ya. Ini maksud saya lebih ke untuk sebagai snippet aja, ini harusnya bisa dihilangin nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi nanti kalau untuk real case-nya, limit-limitnya ini tuh bisa dihapus aja ya. Gitu. Sudah menjawab, Mbak? Siap sudah Kak. Oke, sip. Next-nya. Nah, jadi nanti harusnya yang akan tampil, ya ini juga sekalian mau info ini kenapa saya kasih limit. Ini supaya motong di screenshotnya lebih enak. Nah, jadi
nanti akhirnya yang tampil itu hanya sources gitu ya dari table people yang dari Google aja gitu. Nah, sebenarnya pengembangan dari where ini banyak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman apalagi kalau misalkan ini kan sama dengan aja gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngambilnya itu Google dan Twitter gitu misalkan, ya itu nanti sebenarnya pengembangan aja. Jadi eh gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil misalkan ada dua gitu ya gimana? Ya bisa pakai cara in gitu ya misalkan Twitter dan Google. Nah, dengan cara ini nanti yang di-expect keluar itu dia ada eh, Twitter dan Google gitu, nggak hanya Google aja gitu. Jadi konteks dari sisi where ini untuk ini ya itu banyak sih gitu. Oke, itu tambahannya aja. Sekarang next. Nah, order by sama group by. Sebenarnya ini opsional ya. Cuman ini saya contohkan supaya teman-teman dapat gambaran gitu ya, gimana cara makainya. Jadi kurang lebih misalkan nih saya punya objektif untuk, sorry, saya punya objektif untuk ngambil kota gitu ya, kota yang terbanyak gitu ya, kota yang terbanyak sources-nya itu dari Google itu dari kota apa sih? Gitu ya. Jadi di sini saya cukup ngambilnya dari satu table aja, people gitu ya. Terus saya select apa yang saya select ya pasti karena saya mau cari kota apa itu pasti kota gitu ya yang di declare di sini city. Kemudian karena saya mau nyari total customer berarti saya pakai count untuk menghitung gitu ya jumlah usernya ada berapa. Saya aliaskan di sini saya aliaskan nama kolomnya total customer gitu. Kemudian from ini untuk declare apa spesifik table yang dipakai ya. Dimana di sini adalah people. Kemudian where karena saya expected cuma mau cari yang Google aja ya udah saya declare-nya Google. Terus group by. Nah, ini group by-nya adalah city ya. Jadi yang di sini kolom yang dijadikan sebagai agregatnya apa. Kemudian order by. Order by-nya di sini saya mau nge-sort total customer. Ya, ini adalah jumlah ya. Jumlah customer diurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi ada dua ya bentukan order by ini, satu descending gitu, dan yang kedua ascending gitu. By default itu semua ascending. Jadi secara default itu pasti ketika teman-teman cuman masukin aja order by total customer itu pasti dia akan ngurutinnya dari paling kecil ke yang paling besar tanpa teman-teman tulis ASC ini ya. Tapi kalau teman-teman declare DSC gitu ya, DSC atau descending itu pasti akan ngefilternya dari yang dia terbesar ke yang terkecil. Gitu. Oke. Jadi di sini ya ketemu kalau Douglas ya itu Douglas dan Troy itu merupakan total customer yang paling banyak. Gitu. Nah, tambahan knowledge juga terkait yang part order by dan apa namanya group by. Order by dan group by ini itu dia nggak melulu hanya bisa satu ya teman-teman. Jadi sebagai contoh gitu ya, di sini kan emang cuma satu ya. Teman-teman nge-group by-nya city aja, teman-teman nge-order by-nya total customer. Tapi kalau misalkan kita mau coba dengan skema yang lebih banyak ini ya, lebih banyak apa kolomnya, itu juga bisa gitu ya. Misalkan ini saya mau coba kasih state atau katakanlah eh, ini saya mau ngasih source juga, kemudian city gitu ya, terus di count, ID, total customer. Nah, ini kan berarti ada dua ya, yang di agregat source dan city. Ini juga bisa gimana ya? Group by-nya source gitu ya, koma city gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini kita coba ya, nah dia akan muncul gitu di agregat. Nah supaya
terurut kan ya, udah order by, total customer, ini kita urutkan paling banyak. Terus kalau misalkan yang total customer-nya ini juga mau dong apa namanya, diurutkan lainnya, misalkan sesuai sama ini kan source-nya acak ya, Twitter, Google nggak urut lah. Ini biar Google-nya jadi satu, Twitter-nya jadi satu aja, ya udah ditambahin source. Nah, skema kalau misalkan yang kita jalankan kayak gini, ntar tetap objektifnya kan tadi kita mau ini ya, ngurutin dulu sources-nya, terus habis itu diurutin berdasarkan total customer. Jadi sources-nya di awal, terus total customer-nya di descending. Nah, jadinya gini, jadi semua ini akan ngurutin dulu source-nya, logiknya, terus dari ini baru nanti panjang ya, baru nanti Twitter ini. Jadi by logic dia akan ngeurutin dulu yang sources-nya, baru yang total customer. Nah, kalau misalkan sources ini kan dia bukan angka mas, gitu kan? Dia ngurutinnya berdasarkan apa? Kalau misalkan yang bukan angka atau yang bentuknya teks semacam ini, dia itu ngurutinnya akan berdasarkan apa verticalnya. Berarti ya kalau apa namanya ABCD gitu ya, dia akan ngurutin itu. Kurang lebih gitu. Jadi untuk bagian group by dan order by itu bisa lebih dari satu. Tinggal nanti tiap-tiap kolom dipisahkan dengan komanya aja. Oke, kurang lebih itu untuk tambahannya. Nah, sekarang kita udah punya nih ini ya, top city gitu ya, dan total customer-nya juga dari sources Google. Nah, powerfulnya Metabase setelah kita udah dapat gitu ya, kan biasanya kalau di pembelajaran teman-teman diajarinnya select bintang from dapat table gitu ya. Nah tadi kalau di Metabase itu salah satu apa use case yang menarik, kita juga nanti bisa ngebikin itu jadi semacam chart gitu ya, jadi chart gitu. Nah di sini misalkan yang tadi ya kita mau jadiin ini bar chart. Nah teman-teman bisa klik ada visualization di yang bawahnya table itu, tinggal diklik aja. Terus nanti di sini langsung dia akan ngerekomendasiin biasanya. Tapi teman-teman bisa milih lagi, gitu sesuai sama yang teman-teman mau. Bisa bentuknya itu bar chart, gitu ya. Bisa bentuknya line chart, tergantung, gitu ya. Nanti kalau topik apa namanya pemilihan chart itu kayaknya topik tersendiri gitu ya, data visualization. Cuman karena kita berhubung nggak mempelajari itu di sesi ini, jadi spesifik teman-teman bisa milih lah sesuai sama sense teman-teman gitu ya. Ini tepatnya apa nih? Ini saya contohkan pakai bar chart gitu. Nah kalau misalkan teman-teman ngelakuin yang tadi ya sesuai sama ini, itu nanti yang akan terjadi biasanya gini. Ya saya contohkan misalkan. Ya terus kan di visualization. Nah, ini kan banyak nih, gitu kan? Karena di sini dia ada banyak kota gitu ya, dan banyak yang satu lagi. Nah, jadinya biasanya kalau untuk model kayak gini kita limit gitu ya, limitnya misalkan limit 10 gitu ya. Untuk apa? Untuk ya munculin aja nanti jadinya top 10 city gitu kan. Di sini kita juga bisa ngatur misalkan kayak show value on data points-nya, jadi muncul gitu ya, ada data point-nya. Terus kalau teman-teman mau ngatur warna juga, misalkan nih jangan ungu deh gitu ya, mau orange aja misalkan, itu juga bisa. Gitu. Nah nanti hasil jadi seperti ini, itu di save gitu ya. Jadi di sini ya save new equation. Jadi istilahnya satu konteks query kayak gini itu istilahnya kalau di database namanya equation gitu. Nah kumpulan equation itu nanti adalah dashboard. Itu yang akan kita pelajari nanti di pertemuan minggu depan. Jadi misalkan ini top 10 gitu ya. Teman-teman bisa langsung hands-on juga ya. Top 10 city from source. Dimasukin aja ke training satu ini ya. Oke, sip. Oke, jadi harusnya ini nanti bisa jadi ini ya, baseline awal nih.
grafik pertama yang teman-teman buat. Oke, itu yang terkait dengan top city. Nah, nextnya, oke, sebelum lanjut, ini nextnya kita akan masuk ke date formatting. Ada yang mau ditanya dulu nggak ya dari teman-teman? Ini sorry ya, agak bimbang. Lagi flu soalnya seminggu ini. Aman? Ya, boleh, Mbak. Izin nanya ya Mas, ini Ya. untuk berarti sekali run data itu hanya di satu ini cuma bisa satu query aja ya Mas? Atau harus dibuat di masing-masing question gitu? Terus, run-nya itu langsung tinggal di-enter aja atau gimana Mas? Terima kasih. Sorry. Maksudnya sekali aja, ya beberapa kali itu gimana, Mbak? Masih belum nangkap. Misalkan kayak yang select sampai order by, Hmm. itu dalam satu kotak untuk nge-run itu cuma bisa satu aja atau bisa ada beberapa? Kayak ada pemisah antar sintaksnya gitu, Mas. Paham nggak ya? Sorry, masih belum nangkap. Kalau Maksudnya misalkan kalau saya cuma tulis lagi gitu kah? Atau gimana? iya, kayak saya tulis select from, terus ada select from yang lain, ada select from yang lain, tapi beda konteks gitu, berarti Oh dia ya. harus dibuat di tempat yang lain atau gimana? Betul. Jadi nanti Oh, dari Mbaknya bisa, kalau misalkan nih ini ya contohnya ya, ini kan udah selesai nih. Terus mau bikin lagi, ya udah new berarti gitu. oh, Nanti SQL query, nanti nge-query lagi gitu. oke. Berarti nanti nggak perlu di-block dan ada pembatas antar query, berarti langsung di-enter aja gitu, kalau mau Iya, di-run? betul. Oke. Udah paham, Mas. Jadi Terima nanti kasih. sesuai konteksnya. Jadi Ya. satu question itu akan ngejawab ya makanya Metabase ini mengistilahkan question gitu ya. Jadi istilahnya satu question ini, satu blok ini itu dia menjawab satu pertanyaan tertentu gitu. Jadi kalau Oke. misalkan ada another konteks ya bisa dibikin lagi gitu. Nah nanti beberapa pertanyaan yang digabung jadi satu itu namanya dashboard, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Gitu. Oke, paham, Mas. Terima kasih. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang saya assume teman-teman udah familiar gitu ya, gimana pakai select, from gitu ya, where, group by, order by gitu. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu konteks tipe data yang bisa dibilang pengolahannya itu cukup beragam dan kegunaannya pun juga bermacam-macam, yakni terkait tipe data date gitu ya. Jadi date ini bisa dibilang pengolahannya itu paling banyak lah. Nanti di akhir slide untuk section ini tuh akan ada beberapa contoh. Nah, jadi ini saya ambil contoh dari table products. Di sini ada created at ya, kapan si produk itu dibuat. Sorry, ini kayaknya bukan dari table product deh, ini dari table order. Saya revisi. Oke. Oke. Nah, eh nah, ini sebenarnya yang tadi saya contohkan di awal ya, ada group by itu dia ngeformat created at gitu ya, itu dengan get trunk. Ini tuh maksudnya apa gitu ya? Ini mungkin biar teman-teman kebayang, saya akan contohkan pakai simulasi kayak gini. Jadi ini anggaplah saya akan memunculkan eh, ini ya, table order kayak gini. Terus saya memunculkan created at-nya, oke.
Kalau kita fokus ke created ad, teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh sampai ada jam-jamnya juga gitu ya. Jam-jamnya itu ada juga gitu. Jamnya, menitnya gitu ya. Nah, fungsinya Detrang itu tuh untuk ngebantu kita mengagregat supaya satu kesatuan tanggal ini tuh cuma jadi satu entitas aja. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita setnya di created add gitu ya, ini berarti created date misalkan. Nah, jadinya kayak gini. Ini jadinya seragam gitu. Jadi nggak ada apa jam dan menitnya lagi. Semua akan jadinya 12 AM. Ini maksudnya 000 gitu. Semuanya akan jadi 12 AM gitu. Kalau misalkan detrangnya mau kita ubah jangan hari deh tapi bulan gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kalau misalkan objektif reportingnya itu monthly ya, misalkan. Nah, berarti dia akan jadi setiap tanggal awal bulan gitu. Jadi yang misalkan ini 11 Februari jadinya tanggal 1 Februari. Tanggal 15 Mei jadi tanggal 1 Mei. Gitu. Mau dibikin quarterly juga bisa gitu. Quarter atau yearly juga bisa. Jadi intinya Detrang ini ngebantu kita untuk ngeformatting aja. Ngeformatting si tanggalnya ini sedemikian hingga sesuai sama reporting yang kita expect. Kan kalau dari sisi reporting ada ya yang sifatnya itu harian, ada yang bulanan, ada yang apa quarter sekali gitu ya. Itu bisa disesuaikan gitu. Nah, Detrang ini ngebantu kita nih supaya kita bisa ngambil tanggal satunya gitu ya, tanggal awalnya itu di kapan gitu. Nah, balik lagi ke yang ini. Jadi ketika kita melakukan Detrang, kita bisa nih dapetin harian ya, tren harian, total customer-nya berapa, total ordernya berapa. Terus nanti si Detrangnya ini bisa dipakai buat ngefilter gitu ya tanggalnya. Dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Ini between ya, salah satu sintaks juga untuk ngefilter tanggal. Gitu. Oke, jadinya yang kita dapat adalah ya ini ya total customer dan total order harian gitu ya selama bulan Agustus. Ya, ini belum 31 Agustus tapi datanya kok udah ada Mas. Ya ini kan namanya data dummy ya. Jadi expected udah ada. Gitu. Nah, sama kayak yang tadi, ini nextnya selain kita belajar SQL-nya di Metabase ya bisa ya toolsnya kita visualization, ini kita ubah jadi semacam grafik biar lebih enak melihatnya gitu ya. Nah ini saya pakai combo chart. Combo chart ini perpaduan antara bar chart dan line chart gitu. Nah jadinya tampilannya seperti ini gitu. Jadi ya itu ya enaknya Metabase kita buat mindset juga teman-teman bahwa SQL itu nggak cuma sekedar ngambil data gitu ya, tapi di real case-nya SQL yang kita buat gitu ya, itu nanti ujung-ujungnya bisa untuk dashboarding. Mungkin kalau yang udah familiar dengan Tableau, Power BI enak ya udah klik-klik. Sebenarnya di Metabase ada gitu ya, builder query, jadi tinggal klik-klik aja gitu. Cuman karena kita sesinya lagi belajar SQL, jadi kita fokusnya di SQL-nya dulu. Gitu. Nanti teman-teman bisa coba explore aja gitu. Jadi playground yang saya share kemarin itu akan terus aktif ya sampai minggu depan. Gitu. Jadi bisa jadi bahan bahan belajar juga untuk teman-teman kalau mau hands on. Bisa banget nanti dimanfaatkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Tri. Izin Mas, kalau nggak di Detrang nggak bisa difilter ya? Oke, good question. Kita coba aja ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita ambil ya, maksudnya gini ya, Mas. Ya, bisa juga sih sebenarnya.
bisa juga gitu. Cuman dari pengalaman saya, kadang perlu hati-hati kalau misalkan ini skemanya kita bikin, kan ini date ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai jam dan tanggal. Jadi ada baiknya supaya nggak ada data yang keselip gitu ya. Keselip itu maksudnya sepersekian detik nggak masuk jadinya di range. Itu ada baiknya disamain gitu secara unit datanya. Jadi kalau semuanya tanggal, baiknya disamain semua. Gitu. Nggak error sih, gitu bisa. Oke, sip. Kita lanjut. Oke, nah terus, oke, ini konteks kedua ya. Kalau tadi dead terang gitu ya, ini salah satu penggunaan untuk dead formatting lainnya gitu ya. Misalkan kita mau tahu sebenarnya order paling banyak itu ada di jam berapa sih gitu ya. Atau biasanya kalau misalkan untuk pemilik toko gitu ya, pengen tahu tuh di jam berapa sih orang itu paling banyak visit eh, platform kita gitu. Nah, kita tuh bisa nge-extract dari tanggal gitu ya, dari tanggal yang kita punya karena ada jamnya, itu kita ekstrak cuman tanggal jamnya aja gitu ya dengan function hours gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita set hour di sini gitu ya, itu nanti jadinya kayak gini. Jadi dia akan eh, ngasih balikan gitu ya. Itu dari 0 sampai 23 gitu. Jadi kita nanti di sini bisa ngebikin distribusi nih. Di jam berapa sih order itu paling banyak gitu ya. Cuman di sini kalau misalkan melihat dari distribusinya sepertinya ada yang anomali gitu ya di jam 23 yang mana itu malam gitu ya. Itu ternyata masih rame gitu. Ya. Ini mungkin outlier gitu ya. Atau katakanlah jenis bisnisnya emang malam hari gitu. Mungkin aja. Oke, jadi fungsi dari sisi date formatting ini banyak ya. Kita bisa tahu ngekstrak jam bisa, ngekstrak even menit pun juga bisa gitu ya. Nah, di sini saya tunjukkan ini dari websitenya H2 Database ya. Teman-teman bisa buka sendiri websitenya H2. Di sini ada bermacam-macam function gitu ya. Ada bermacam-macam function yang bisa dipakai untuk ngolah kolom yang tipe datanya itu date gitu. Misalkan kayak date add itu menambahkan gitu ya. Atau misalkan date diff itu mencari selisih gitu. Oke, sorry. Gitu ya. Jadi function dari sisi datanya date format itu ada banyak lah intinya. Ya, teman-teman bisa explore dan kegunaannya juga tergantung ya, bermacam-macam juga tergantung use case-nya seperti apa. Oke, itu untuk materi basic gitu. Nah, ini kita sekarang udah akan masuk ke materi intermediate nih di setengah jam terakhir. Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Aman ya? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, boleh feel free aja. Sekalian nyoba-nyoba mungkin ya pada explore-explore. Oke, nah next. Sekarang kita akan belajar materi intermediate SQL yang pertama itu terkait statistic function. Jadi ini salah satu function yang harusnya paling banyak dipakai kita sebagai seorang data team ya untuk melakukan agregasi statistik gitu ya. Umumnya yang paling banyak dipakai ini ya. Jadi ada count, ada sum, ada mean, gitu ya, ada max, average, dan median. Gitu ya. Count ini untuk menjumlahkan, gitu. Bedanya count sama sum itu apa? Kalau sum ya menjumlahkan ya. Jadi kalau misalkan ada apa namanya quantity gitu ya, 5 sama 5 ya jadinya 10 gitu ya. Kalau count itu biasanya
untuk menghitung yang sifatnya jumlah katakanlah total order dari ID-nya gitu ya, user ID, kuantifikasinya ada berapa gitu ya, total user yang register, total produk yang terjual gitu ya misalkan. Nah, itu cocoknya pakai count. Kalau sum itu yang sifatnya numerical kayak misalkan total payment, total quantity gitu ya, total diskon misalkan. Terus min ini ngambil nilai terkecil ya, ngambil nilai terkecil, max itu ngambil nilai terbesar, average ngambil rata-ratanya, median ini ngambil nilai ini ya, nilai tengah atau persentil 50 ya. Gitu. Nah, next. Nah, ini contohnya kita mau pakai table products gitu ya. Jadi di produk ini kan ada price ya. Nah, ini kita objektifnya mau cari tahu nih, kategori apa sih yang punya distribusi price itu paling mahal. Gitu. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Jadi select gitu ya. Sebagai inisial awal lah pasti ya ketika kita mau ngambil data select. Terus kategori, karena kita mau ngagregatnya di level kategori. Kemudian di sini count ID, ini untuk tahu total produknya ada berapa gitu ya. Average price, biar kita tahu average atau harga rata-rata ya dari kategori tersebut itu berapa. Median, ini untuk nyari nilai tengah. Min dan max untuk mencari nilai terkecil dan terbesar. From, ini kita spesifikin ngambil dari table product. Kemudian group by, ya karena kita mengagregat si kategori. Gitu. Oke, jadi nanti setelah kita coba distribusiin, nah, kita dapat nih, oh ternyata kalau berdasarkan average price, ini satuannya dolar ya, itu yang paling apa namanya mahal itu widget gitu. Terus disusul gadget, gizmo sama apa ini, dohiki gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngurutin gitu ya dari average yang terbesar. Nah, biasanya ketika kita munculin distribusi, itu tuh fungsinya untuk apa? Biasanya fungsinya tuh untuk melihat outlier gitu. Kan kadang average ini agak statistik dikit lah ya. Jadi kalau kita bicara max dan min, ini kan kita bisa melihat ya, antara min dan max itu seberapa jauh gapnya. Oh ternyata misalkan nilai tengahnya ini sama nilai average-nya nggak terlalu jauh kok gitu ya. Berarti ya nilai max-nya ini masih wajar gitu. Tapi katakanlah anggapnya ya, ini 95 saya ubah jadi misalkan 100.000 gitu. Nah, ini kan nilai average-nya jadi ini ya, jadi apa namanya skew gitu ya. Jadi yang ngikut lebih besar mungkin dari 57 gitu. Nah makanya fungsi kita ngedistribusiin gitu ya, itu untuk melihat distribusinya itu apakah oke kita pakai average atau better kita pakai nilai median gitu. Cuman intinya sintaksnya seperti ini ya. Jadi average, median, min, max. Ada beberapa contoh lain sebenarnya, misalkan kayak ngambil, Mas kalau misalkan di custom bisa nggak ya persentil 75, persentil 90, bisa-bisa aja. Cuman umumnya itu ini. Oke, nah di case ini itu yang saya mau coba show ke teman-teman terkait formatting table. Jadi kalau tadi kan kita bikin chartnya tuh ya bar chart, line chart gitu. Nah table ini di Metabase juga bisa di custom gitu ya. Jadi dia bisa kayak dibikin apa ya kalau istilahnya color formattingnya gitu ya. Jadi average-nya diambil gitu ya dari yang kalau semakin tinggi semakin tebel gitu ya, density-nya semakin rendah. Gitu. Juga bisa di custom gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya terkait dengan sorry nah jadi kalau untuk table di bagian table ya teman-teman bisa ke conditional formatting kalau mau coba terus add rules gitu jadi di add rules-nya nanti bisa dipilih nih mau konteks apa yang mau di formatting oh average price-nya ya udah average price terus milihnya mau single color atau color range. Kalau yang kayak color formatting ini namanya color range. Terus tinggal dipilih modenya mau seperti apa. Warna merah kah atau kayak gimana. Misalkan kalau merah ini justru mengindikasikan biasanya semakin nggak bagus gitu ya, semakin berbahaya lah. Gitu ya. Itu biasanya indikasinya merah. Kalau hijau semakin bagus.
gitu. Jadi bisa di setting-setting juga. Oke. Nah, itu ya terkait table. Jadi table itu juga bisa diformatting. Oke. Itu untuk intermediate pertama ya, terkait function statistik. Nah, sekarang kita masuk ke intermediate yang kedua, yang terakhir. Ini terkait sama case join, gitu ya. Jadi ya sederhananya join clause ini adalah sintaks yang digunakan untuk mengkombinasikan ya, mengcombine baris ya, baris dari dua atau lebih table, gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini saya kasih contoh ya. Jadi contohnya itu saya ambil dari order dan produk. Nah, ini sebenarnya konsepnya kenapa di awal tadi saya jelasin terkait konsep primary key dan foreign key. Nah, ini di sini fungsinya. Jadi kalau kita lihat table order, nah di table order ini ada kolom product ID, yang mana ini tuh sebenarnya berelasi dengan table product kolom ID, gitu ya. Jadi ini foreign key-nya di table order, ini primary key-nya di table product. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menghubungkan antara table order dan table product, caranya gimana? Nah, ini kedua kolom inilah sebagai penghubungnya. Gitu. Oke. Nah, tipe-tipe join itu ada bermacam-macam, gitu ya. Intinya 4 ini. Gitu. Jadi inner join atau istilahnya join juga bisa. Nah, ini mengkombinasikan, nanti ada gambarnya ya, biar jelas. Intinya mengkombinasikan yang match gitu ya. Yang dia di table 1 dan table 2, dua-duanya ketemu gitu ya. Itu inner join. Kemudian left join, itu intinya dia ngambil semua data di table kiri gitu ya. Dan hanya sebagian data aja yang match dari table kanan. Gitu. Kebalikannya, kalau right join, itu dia ngambil semua data di table kanan, tapi sebagian aja yang match gitu ya dari table kiri. Nah, kalau full outer join itu digabungin semua gitu. Oke, maksudnya gimana? Nah, ini contohnya. Jadi biar kebayang ya. Kalau inner itu intinya dia ngambilnya cuman yang match aja gitu ya. Nah, kalau left join ini semua tabel kiri dan yang irisannya. Jadi sebagian tabel 2 yang match aja sama tabel kiri. Kalau right ambil semua yang di kanan dan semua yang match dari tabel kiri. Jadi sebagian aja. Kalau full outer join diambil semuanya gitu. Mau dia nggak match pun itu juga diambil. Oke, ini saya ambil referensinya dari Witry School ya. Jadi menurut saya Witry School ini juga jadi salah satu platform juga kalau teman-teman mau mengeksplor banyak sintaks yang mungkin belum saya cover di sini, bisa juga lanjutin nanti explore di Witry School. Oke, nah di sini saya punya 2 question. Nanti ini jadi speed case gitu. Yang pertama itu saya mau ngejawab what stop kategori order di bulan Agustus dan berapa average price-nya. Gitu ya. Nah, ini saya mau coba karena sesinya tinggal 15 menit lagi. Saya mau coba ini ya, apa namanya? Buka kesempatan buat yang lain. Kalau ada yang mau hands on live code boleh. Ada yang mau ngambil challenge ini? Saya coba jelasin yang question pertama dulu ya. Nanti question 2 mungkin bisa siap-siap gitu ya. Oke, jadi untuk menjawab ini kita bisa manfaatin inner join gitu. Jadi kita ambil order gitu ya. Saya aliaskan di sini O. Biasanya alias itu karakter depannya gitu ya dari suatu table O gitu ya. Terus inner join product gitu. Udah bedanya lebih di part ini aja. Gitu. Ada inner join product T gitu ya. Nah, terus yang di sini ada on. Nah, kemudian di sini kolom apa nih yang menghubungkan? Oh, kalau table order itu product ID sama dengan T titik ID. Berarti dia relasinya antara kedua kolom ini. Gitu.
Nah, di sini saya pakai function statistik ya, count sama average gitu. Kemudian saya pakai filter juga Agustus ya. Bulannya bulan Agustus aja. Oke, nah di sini mungkin ada yang baru, saya contohkan sebagai referensi aja. Jadi order by itu selain teman-teman bisa masukkan nama kolomnya, kalau order by ini bisa dikasih angka, gitu ya. Kalau group by nggak bisa dikasih angka, tapi kalau order by ini bisa. Dua di sini maksudnya apa? Dia di sini berarti ngesortnya dari kolom kedua. Mana kolom kedua adalah ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti maksudnya dia nge-order by total order dengan skema Descending gitu. Jadi dua di sini adalah nomor kolomnya gitu. Oke, akhirnya jadinya seperti ini kurang lebih gitu ya. Kita bisa tahu di bulan Agustus itu penjualan paling banyak itu gadget gitu ya, selisih satu aja sama widget gitu ya. Kemudian average price-nya 8,53 dolar gitu. Oke, jadi ini konteks menggabungkan ya inner join gitu ya antara order dan produk. Oke, nah di sini untuk question kedua, saya mungkin coba kasih waktu berapa ya? 5 menit ya. Silakan dicoba teman-teman. Jadi saya make sure expect teman-teman coba. Nanti setelah itu kita coba diskusi gitu ya, biar ada hands on-nya. Nah, waktunya udah 12 menit lagi. Ini ya, pertanyaannya adalah how many product yang tidak don't have any order in August 2024. Nah, kira-kira sebenarnya udah ada ya di slide di link itu, tapi nggak apa-apa. Paling nggak teman-teman coba hands on. Nanti setelah itu kita coba bahas bareng-bareng. Jadi saya nggak next dulu. Jadi silakan dicoba ya, 5 menit. Nanti setelah itu kita coba bahas bareng-bareng. Kalau ada yang udah selesai bisa di ini ya, di infoin di chat sudah gitu ya. Ini sampai jam 10.24 ya. 10.24. Silakan coba di
Oke, 1 menit lagi ya. Ini clue-nya pakai let's join ya, teman-teman, untuk yang ini. Oke, udah jam 10.24. Ada yang udah berhasil, teman-teman? Atau masih pada nyoba? Belum, Mas. Oke, ada yang sudah? Atau pada belum? Nggak apa kalau belum, bilang aja ya. Biar masih coba, Mas. Oke, coba, Mas. Oke, 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 oke. Oke, ya udah. Saya coba next ya. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya jawabannya gini. Ada satu topik yang tadi nggak kita bahas ya, having, gitu ya. Cuman intinya gini, eh di konteks ini kan pertanyaannya gini ya, berapa produk yang belum memiliki order gitu. Berarti teman-teman harus punya mindset satu, kalau misalkan kita melakukan inner join gitu ya antara produk dan order, itu kan teman-teman mengambil semua produk yang ada ordernya gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan mau munculin semua, baik yang nggak ada order dan ada ordernya gitu ya, yang nggak ada dan ada ordernya, itu either pakai left join atau bisa juga pakai right join gitu ya. Nah, di sini saya ambil untuk saya lebih prefer biasanya skemanya left join gitu ya. Jadi untuk populasi all-nya itu saya taruh paling atas biasanya. Ini sini produk berarti ya. Ini kan berarti semua list of product gitu ya. Nah, terus setelah itu di left join gitu. Left join, kemudian di left join dengan apa? Order gitu ya. Karena kan di sini kita mau tahu order dia ada ordernya atau enggak. Nah, terus relasinya apa? Relasinya product ID ini ya dengan PID gitu ya. Jadi product ID di table order dan ID di table product. Oke. Nah, kemudian yang sedikit berbeda untuk pertanyaan ini gitu ya, si tanggalnya itu tuh nggak boleh ditaruh di where gitu. Jadi tanggalnya itu tuh juga ditaruh di ini eh, skema joinnya gitu ya. Jadi si apa namanya on ini tuh bisa panjang teman-teman. Jadi si onnya tuh bisa aja misalkan PID eh, sama product ID, terus ada juga N, misalkan kategorinya atau katakanlah city-nya atau apa ya tergantung konteksnya. Cuman intinya di sini tuh bisa aja banyak ya, N-nya tuh kondisinya tuh banyak. Nah untuk kasus ini itu saya tambahkan ada tambahan satu, yaitu dia ngambil yang ordernya atau created ad-nya itu ada di bulan Agustus aja gitu. Karena kalau misalkan tanggalnya ini kenapa Mas nggak ditaruh di where? Kalau ditaruh di where itu mau teman-teman kasih left join itu juga sama aja. Pasti dia bakal jadinya inner join gitu. Nah, itu juga perlu ada kehati-hatian ya. Makanya ini juga mungkin knowledge tambahan buat teman-teman yang di bagian ini on itu bisa logic semacam ini gitu ya. Jadi dia intinya ngambil semua order yang ada di bulan Agustus aja gitu ya. Sebenarnya di materi minggu depan ya kita akan belajar subquery gitu ya. Cuman karena kita belum belajar itu jadinya saya bikin modenya seperti ini gitu. Nah, terus habis itu ininya seperti biasa ya. Title itu maksudnya product name, terus di count total ordernya gitu. Berubahnya ini product name,
Terus di sini saya having ini maksudnya apa? Saya cuma memunculkan yang total ordernya sama dengan 0 gitu. Terus order by di sini dua sebenarnya nggak ngaruh sih gitu. Karena toh juga semua yang dimasukin adalah 0. Nah, hasilnya nanti kayak gini, muncul nih semua produk yang total ordernya 0. Dan yang nggak 0 itu nggak muncul. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini juga perlu jadi perhatian teman-teman ya. Kapan sih akhirnya kita perlu inner join, kapan kita perlu left join. Nah, itu juga perlu kehati-hatian gitu. Nah, ini by pengalaman sih sebenarnya. Harusnya nanti kalau misalkan tadi sebagian teman-teman di sini waktu awal dan nyampein udah lama nggak hands on gitu ya. Nah, memang itu perlu kebiasaan aja sih gitu. Perlu kebiasaan, nanti kalau seiring teman-teman sering untuk mempraktekkan, itu udah dengan sendirinya saya yakin teman-teman juga akan bisa. Oke, sebelum next, ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum ke bonus material. Mas, kapan pakai having, kapan pakai where? Oke, good question. Intinya gini, having itu kita pakai having itu kita pakai ketika kita mau ngefilter sesuatu yang sudah kita group by. Distribution price. Mana ya tadi ya? Oh, tidak ketemu. Oke, ya. Ini jadi misalkan nih kita mau ngebikin ini ya city, terus count ID as total customer from people where ini misalkan source-nya ya Google group by city. Nah, yang terjadi ini kan dia munculin semua ya, order by total. Oke, munculin semua ya, total customer dari kota-kota yang source-nya dari Google. Nah, having ini tuh fungsinya adalah fungsi terakhir. Kalau kita udah ngelakuin ini, terus nanti dia akan ngefilter gitu. Yang misalkan nih, oh kita nggak butuh, kita cuma mau ambil aja yang total customer-nya itu 1 misalnya. Atau ini 3 deh gitu ya, biar kelihatan. Nah, gitu. Jadi prosesnya tuh dilakukan setelah group by. Gitu. Jadi setelah group by selesai, proses selanjutannya itu adalah having. Gitu. Baru yang terakhir yang order by. Gitu. Jadi sebenarnya having dan where itu nggak berkaitan gitu. Justru biasanya having itu ada kaitannya sama group by. Intinya dia diproses setelah group by dilakukan. Gitu, Mas Tri. Menjawab nggak ya? Atau masih bingung? Oke, sip. Oke, udah 10.32, saya percepat aja. Sebenarnya materi bonus ini tuh nanti teman-teman bisa juga ekspor ya, karena yang tadi saya bilang, insya Allah playground server Metabase-nya ini akan saya buka sampai minggu depan gitu ya. Jadi day to day-nya teman-teman kalau mau jadiin itu materi belajar juga feel free aja. Di sini tuh sebenarnya yang saya mau share adalah gini. Kan tadi misalkan nih kita udah bisa ngejawab ya dari yang sebelumnya kan ini ya. Kita dapat top kategori gitu ya yang ada di bulan Agustus. Oke, terus kita bikin tuh jadi questionnya top kategori in August. Nah, ini sebenarnya untuk nyambung atau bridging lah ya ke materi minggu depan. Nah, kita sebagai seorang data kan nggak pingin ya, misalkan nih, Mas Amar kemarin kan udah dibikinin yang bulan Agustus, boleh dong dibikinin yang Januari gitu. Kita nge-query lagi Januari gitu. Nah, jadinya kan repot ya, kita bikinnya itu tiap kali
ada request, nambah lagi. Nah, intinya set filter ini adalah memungkinkan suatu question itu tuh dia bisa dinamis filternya. Nah, gimana? Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti case-nya itu ya kalau misalkan tadi Agustus ya kalau mau Juli tinggal diubah aja nanti sama stakeholder-nya gitu. Jadi dari stakeholder-nya udah tuh ngubah Juli gitu ya. Atau ini masih ini ya harus di awal bulan. Nah, Juni dia punya datanya. Bisa ngedit-ngedit sendiri lah gitu. Nah, gimana caranya bikin filter ini? Ini saya contohkan. Di Metabase itu dia untuk ngebikin filter, sintaksnya itu ini ya, keriting, apa tuh? Kurung kurawal ya, kurung kurawal 2 kali, gitu ya. Ini filter. Nah, dia langsung muncul nih di atas. Gitu. Nah, untuk konteks ini tadi, ini saya bikin namanya period month, gitu ya. Terus saya settingnya date, gitu. Udah nih, nanti bisa di set defaultnya, gitu. Udah dengan otomatis dia akan bentuknya tanggal, gitu. Jadi untuk ngebikin sales filter ini something yang possible. Nanti di minggu depan ketika materi dashboard, karena kan kalau dashboard udah harus bisa di filter-filter ya. Nanti kita akan pelajari juga dengan lebih advance. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk sesi pagi hari ini, teman-teman. Mungkin untuk yang terakhir ya, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dan sebelum kita foto bareng ya. Kak, nanti bisa share feed-nya Kak supaya bisa diulang. Oh iya, boleh. Nanti aku share ya materi rekamannya. Sip, ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau didiskusikan mungkin? Jadi harusnya kalau misalkan teman-teman saya yakin ya, dari materi sesi 1 ini tuh ketika teman-teman udah paham terkait basic sintaks di SQL, teman-teman juga udah familiar untuk processing date formatting gitu ya, terus statistic function, terus habis itu join gitu ya. Ini sebenarnya udah merupakan fundamental dalam melakukan eksplorasi SQL. Nah, nanti di minggu depan apa yang akan kita pelajari, materi minggu depan itu kurang lebih, sorry. Oke, ini sebenarnya ada exercise ya. Nanti bisa dikerjakan secara mandiri aja kalau mau explore. Oke, ini yang bonus material tadi. Nah, apa yang akan kita pelajari minggu depan itu kita akan belajar subquery, kita akan belajar CTA atau Common Table Expression, ada case statement dan window function. Terus yang terakhir nanti gongnya kita akan belajar bikin dashboard gitu, dan tips bikin dashboard. Oke, mungkin itu aja untuk sesi pertama ya dari mini kelas SQL with Metabase. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, oh ya, gimana Mas Izar? Lanjut Mas, sorry Mas. Oh, lanjut. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya balikin ke Mas Alma ya. Boleh dipimpin sesi doa dan foto bersama. Oke, terima kasih buat Mas Amar atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Ini teman-teman boleh banget untuk open cam sebentar. Mas Amar bisa stop share screen. Oh ya, oke.